إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada Jumat kali ini adalah berkenaan dengan ibadah puasa yang sedang kita lakukan. Ulama mengatakan setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia terdapat dua dimensi. Ada dimensi zahir, ada juga dimensi batin. Ada sisi luar dan juga ada sisi dalamnya. Kita contohkan misalkan ibadah salat. Ibadah salat sisi zahirnya adalah sebuah ibadah yang kita mulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun-rukun tertentu. Itu adalah sisi zahirnya, tampak luarnya. Adapun dimensi batinnya, ketika seseorang salat, dia harus khusyuk, hatinya harus hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sisi zahir dan batin daripada salat. Apa kemudian sisi batin daripada puasa? Sisi zahir daripada puasa seperti yang kita definisikan oleh ulama adalah menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ini adalah puasa ditinjau dari sisi zahirnya. Adapun dari sisi batinnya, ibadah puasa adalah bagaimana seorang muslim menjaga seluruh anggota badannya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat dari sisi batin puasa ini, tidaklah dikatakan puasa seseorang sempurna atau mendapatkan pahala yang besar daripada Allah ketika dia berhaus-haus dan berlapar-lapar, tetapi lisannya dia gunakan untuk ghibah, lisannya berdusta, lisannya mencaci orang lain. Maka lisan yang demikian dikatakan lisan yang berdosa dan lisan yang tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dikatakan berpuasa dengan sempurna apabila dia menahan haus dan lapar, tetapi hatinya bermaksiat kepada Allah, matanya bermaksiat kepada Allah, digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapat dari puasanya hanyalah rasa lapar dan dahaga. Maka kita tidak ingin puasa yang hanya kita lakukan sebulan dalam setahun ini hanya berisi lapar dan haus, tetapi kita tidak mendapatkan sisi batin daripada puasa. Hendaklah kita beralih dari puasanya orang umum yang hanya menahan haus, hanya menahan lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa, kepada puasanya orang-orang khusus, yaitu menjaga seluruh daripada jawarih,
seluruh daripada anggota badan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita sudah tahu bahwasanya puasa adalah menjaga seluruh badan kita, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita isi di bulan Ramadan yang mulia ini? Sesuai dengan berita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang Al-Quran itu menjadi al-bayyinat, menjadi sebuah penjelas, dan juga menjadi al-furqan, yaitu sesuatu yang membedakan antara hak dan batil. Maka tidak ada amalan yang paling sempurna, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kecuali membaca Al-Quran. Tidak ada amalan yang paling sempurna, yang paling dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membaca Al-Quran. Maka Al-Quran adalah ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Pahala yang dilakukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, termasuk segala hal yang dilakukan ibadah di dalamnya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, Allah bersabda, as-shaumu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Di sini ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan daripada pahala puasa? Dikatakan bahwasanya puasa adalah salah satunya ibadah yang sangat rahasia antara Allah dan hambanya. Ibadah-ibadah yang lain, mungkin kalau kita salat kita bisa dilihat oleh orang lain. Kita bersedekah, sedekah kita dilihat orang lain. Tapi kalau kita berpuasa, akankah orang lain mengetahui kalau kita berpuasa? Apakah kalau kita curi-curi, kita masuk kamar, tidak ada orang yang tahu kita makan, apakah orang lain akan mengetahuinya? Apakah kita ketika berwudu, kita curi-curi, kita minum air, apakah orang lain akan mengetahuinya? Tidak ada yang mengetahuinya. Tapi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahuinya? Maka puasa adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Dari kerahasiaan ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dari puasa, termasuk juga melipat gandakan seluruh amalan kita yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Dalam pahala Al-Quran disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan sabda baginda Nabi alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Maka hendaklah kita di bulan Ramadan yang mulia ini, jangan kita sia-siakan. Di hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi dengan membaca Al-Quran, kita isi dengan tadarus Al-Quran, kita isi dengan tadabbur Al-Quran, memahami daripada makna-makna ayat daripada Al-Quran, dan amal-amal yang soleh yang lain. Sedekah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, birrul walidain, maka kita harus tingkatkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian jamaah sekalian, khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan kita memperoleh pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.